Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur hidup kita akan makmur. Dengan bersyukur Allah akan tambah nikmat kita. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita. Kemudian sholawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan Allah, serta berbagai macam keutamaan yang lain. Karena itu mari kita persiapkan diri kita agar bisa memasuki bulan Ramadan dan kita bisa mendapatkan berbagai macam keutamaannya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang wajib kita lakukan di bulan Ramadan adalah ibadah puasa. Ya, puasa Ramadan hukumnya wajib untuk kita semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Terkait dengan ibadah puasa, tentu ada syarat dan rukunnya yang harus kita lakukan sehingga puasa kita menjadi sah dan puasa kita bermanfaat untuk kita. Karena sungguh puasa itu begitu besar keutamaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan menghapuskan, mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Setiap kita pasti punya dosa. Bahkan mungkin setiap hari kita berdosa. Banyak dosa kita. Dan sungguh karunia yang sangat besar ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, garansi dari Allah adalah menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang lalu itu bisa 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan bertahun-tahun. Maka mari kita siapkan diri kita agar kita bisa berpuasa dengan baik dan benar sehingga dosa-dosa kita diampuni. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa syarat wajib kita berpuasa? Sesuatu yang harus kita persiapkan dulu sebelum kita puasa. Siapa orang-orang yang harus berpuasa? Yang pertama tentu adalah orang Islam. Puasa kita itu sah jikalau memang kita beragama Islam. Nah, kita sudah Islam, tentu kita terkena kewajiban ini. Bagi orang yang bukan Islam, tentu ketika ia berpuasa tentu berbeda puasanya dengan kita. Yang kedua adalah orang itu sudah balik, sudah dewasa secara syariat. Tandanya adalah bagi laki-laki dia sudah bermimpi basah, dan bagi perempuan dia sudah keluar haid. Itulah
tanda balik. Maka anak kecil yang belum bermimpi basah, keluar mani, kemudian belum haid, dia tidak terkena kewajiban berpuasa. Tapi kok berpuasa? Itu adalah latihan berpuasa, agar ketika waktunya tiba dia berpuasa, kewajiban berpuasa sudah terkena kepadanya, dia sudah siap, dia sudah tidak kagok lagi, dia sudah terbiasa untuk berpuasa. Dan yang ketiga adalah orang itu berakal sehat atau tidak gila. Maka orang gila itu tidak sah puasanya. Nah, kita Islam sudah dewasa, berakal, maka kita harus berpuasa. Kalau kita nggak berpuasa, mungkin karena kita gila, begitu ya. Nah, kemudian yang keempat, syarat wajib berpuasa adalah dia mampu berpuasa. Mungkin dia Islam, mungkin dia sudah balik, dia sehat, berakal, tetapi dia tidak mampu. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah orang-orang yang sudah tua renta, gitu ya. Sudah tua, usianya 80 tahun, sudah nggak kuat, maka dia tidak berkewajiban berpuasa. Puasanya bisa diganti dengan fidyah. Jadi dia mampu berpuasa. Atau mungkin dia sedang dalam perjalanan musafir, begitu ya. Nah, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, tetapi nanti dia wajib mengqadha, mengganti puasanya itu. Atau mungkin ibu hamil, ibu menyusui, nah, itu terkena keringanan, tetapi nanti dia wajib untuk menggantinya. Kemudian yang kelima adalah tahu tentang waktu berpuasa, tahu kapan waktunya bulan Ramadan. Saat ini kita sudah tidak bingung lagi menentukan kapan ibadah suci bulan Ramadan, kapan mulai puasa, karena sudah banyak para ahli yang telah mengadakan penelitian, entah itu dengan menggunakan hisab, menghitung, atau ru'yah dengan mengadakan teropong, melihat langsung bulan. Nah, artinya untuk waktu ini kita tinggal mengikuti saja dari pemerintah atau dari tim ahli yang berhak untuk menentukan kapan mulainya bulan puasa. Dan untuk tahun ini sudah disepakati, kita tahu bahwa puasa kita akan jatuh besok pada hari Selasa tanggal 13 April 2021. Semoga kita semuanya bisa menemuinya dan kuat melaksanakannya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa rukun-rukun puasa? Sesuatu yang harus kita lakukan saat kita sedang berpuasa yang menjadikan puasa kita sah. Rukun puasa ada dua. Yang pertama adalah niat. Orang yang puasa tapi tidak niat, maka batal puasanya. Puasa Ramadan hukumnya wajib, maka niatnya berbeda dengan puasa sunnah. Di mana perbedaannya? Yang menjadi perbedaan adalah waktunya. Kalau puasa sunnah, niat bisa kita lakukan jam berapapun. Jam 8 pagi, jam 9 pagi, jam 10, jam 7, atau habis sholat subuh. Asalkan kita belum batal, belum makan, belum minum, kita boleh niat puasa sunnah. Misalnya Senin Kamis, puasa Daud, dan seterusnya. Tapi puasa bulan suci Ramadan, puasa wajib ini, maka niatnya dilakukan sebelum terbit fajar. Itulah mengapa setelah kita selesai melaksanakan sholat tarawih, maka imam memandu kita, membimbing kita untuk melafalkan niat. Nawaitu saumal ghadin man adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Apakah harus pakai bahasa Arab? Tidak. Kita bisa niat menggunakan bahasa apapun, bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing. Ya Allah, besok saya niat berpuasa bulan Ramadan karenamu ya Allah. Boleh. Dan niat ini tidak harus dilafalkan, dalam hati boleh. Bahkan niat tempatnya di dalam hati. Bahkan ketika malam-malam kita sahur jam setengah 4, jam 4, jam setengah 3, jam 3 kita sahur, itu sudah dianggap sebagai niat. Karena seseorang melaksanakan sahur tentu
karena dia ada niat untuk berpuasa. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua adalah rukun puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, nggak apa-apa. Misalnya hari pertama kita puasa kan belum terbiasa. Kita habis subuh, kemudian jalan-jalan ke sawah, ke pasar. Nah, pulang dari sawah atau pulang dari pasar, haus, lupa masuk ke rumah. Ada minuman. Nah, kita minum. Setelah habis 1 gelas baru ingat, kan sekarang puasa. Nah, karena kita lupa atau tidak ingat, maka puasanya tetap sah, lanjutkan saja puasanya. Yang penting lupa. Tapi kalau disengaja, nah, ya kan? Ini yang menjadi tidak sah puasanya. Jadi makan dan minum dengan sengaja itu tidak membatalkan puasa. Kalau begitu berdoa ya agar lupa terus ya sehingga bisa makan. Nah, ini nggak baik. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Tapi ya siapa pula orang yang mau muntah kan? Ya mungkin ada orang yang muntah dengan sengaja kan? Ini misalnya jirijinya dimasukkan ke sini ke tenggorokan jadi muntah. Nah, ini batal. Tapi kalau muntah tidak sengaja, ini tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah berhubungan antara suami dan istri. Jelas, berhubungan suami istri ini adalah membatalkan puasa. Terus kalau misalnya bapak-bapak tidur siang hari kok bermimpi begitu, bermimpi berhubungan sampai keluar maninya, batal nggak puasanya? Enggak, itu enggak membatalkan puasa. Ya, yang membatalkan ketika berhubungan antara suami dan istri. Selanjutnya adalah keluar darah haid. Ya, jam berapapun itu. Misalnya maghribnya jam 5:30, ini jam 5:30 kurang 5 menit. Nah kok keluar haid? Ya sudah, batal itu puasanya. Aduh, eman-eman dong. Enggak apa-apa. Enggak usah khawatir, enggak usah marah, enggak usah gresulo bahasa orang Jawa. Bagi ibu-ibu yang demikian, maka puasa dari awal sampai jam 5 tadi atau sampai sebelum batal itu tetap ada nilainya. Jadi begitu. Nah, ini hal-hal yang membatalkan puasa. Mari kita hindari agar kita puasanya sempurna. Kemudian di samping itu juga ada sunnah-sunnah puasa yang kalau kita lakukan maka akan menambah pahala puasa kita. Apa? 1. Mengakhirkan waktu sahur. Tasaharu fa inna fis sahur barokah. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk makan sahur karena di dalam sahur itu ada barokah. Ya, gampang saja contohnya. Dengan sahur tentu kita bisa menjadi lebih kuat untuk berpuasa. Nah, maka silakan mengakhirkan waktu sahur artinya apa? Ya, waktu sahurnya jangan terlalu malam-malam. Misalnya jam 2 malam sudah sahur, ya kan? Padahal misalnya imsaknya itu jam 4 lebih 10. Nah, ya jam 3:30, jam 4 misalnya begitu ya, jam 3 itu mengakhirkan. Kemudian, nah, yang kedua, menyegerakan berbuka puasa ketika maghrib telah tiba. Jadi ketika maghrib telah tiba, ya sudah berbuka. Jangan menunggu nanti aja aku bukanya setelah sholat maghrib. Maghrib tiba langsung ke masjid, sholat maghrib belum berbuka. Berbukalah terlebih dahulu meskipun dengan seteguk air minum, 2 teguk, 1 gelas, atau sepotong roti, atau sebiji 2 biji kurma. Silakan menyegerakan berbuka puasa ketika waktunya telah tiba, ketika maghrib telah datang. Jangan malah mengakhirkan. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita jaga puasa kita agar sempurna. Di samping itu juga mari kita hindari hal-hal yang bisa menggugurkan atau mengurangi pahala puasa kita. Menggunjing, berbohong, dusta, memfitnah, ya. Itu semuanya bisa menggugurkan atau mengurangi pahala puasa kita. Jadikan
puasa kita sebagai sarana meraih ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.